tradisi Lebaran Ketupat atau yang dikenal dengan Syawalan atau di Jawa Tengah disebut bakdu kecil atau bakdu kupat. Nama yang berbeda-beda, tapi tradisi ini hanya ada di Jawa. Kalaupun ada di tempat lain, ada di Ana baca ada di Lombok, kemudian di Manado, kemudian ada di Kolaka. Sebenarnya tradisi tersebut berasal dari Jawa. Berkaitan dengan tradisi Lebaran Ketupat ini, ada satu hal yang ingin Ana bahas berkaitan dengan hubungan Lebaran Ketupat dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena di berita-berita yang Ana baca, kemudian di tulisan tentang sejarah Lebaran Ketupat ini, mereka menyebutkan seperti di sini, di Madura. Disebutkan di Madura, tradisi Lebaran Ketupat ini biasanya disebut dengan terater. Terater itu artinya kirim makanan ke tetangga, berbagi dengan tetangga. Sejatinya itu sesuatu yang indah untuk menjalin hubungan baik antara tetangga dengan masyarakat di sekitarnya. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 7 Syawal. Hari ini tanggal 7 Syawal. Setelah umat Muslim selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Ingat, terateran itu diadakan setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ingin Ana tanyakan, apakah sekarang yang terjadi di masyarakat, mereka benar mengadakan Lebaran Ketupat itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal? Atau ternyata orang-orang yang melaksanakan itu, orang-orang yang gak puasa di bulan Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal juga tidak melaksanakan. Kemudian untuk apa Lebaran Ketupat itu diadakan? Sejatinya Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan Lebaran setelah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kalau urusan ketupat, memang makanannya ketupat disebutkan. Makanannya ya opor. Itu yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Jawa mungkin. Kita tidak bicara tradisi makanannya. Kemudian disebutkan di sini pula, tradisi ini sekaligus sebagai tanda syukur kepada Tuhan karena diberikan kemampuan melanjutkan puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Yang Ana lihat, Lebaran Ketupat ini terus dihidupkan, terus dilestarikan. Puasa 6 harinya nggak ada. Nggak ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi kalau memang ingin bersyukur, bebas orang melampiaskan rasa syukurnya itu. Dia mengundang tetangganya, mau berbagi makanan dengan siapa, bebas. Dan itu tidak ada kaitannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal saja. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita merasa ingin mensyukurinya dan itu kewajiban bagi kita, maka kita boleh berbagi makanan dengan mereka. Yang kedua di Kudus nih. Di Kudus disebutkan Syawalan atau Lebaran Ketupat dirayakan dengan prosesi. Kita lihat nih. Ini tradisi kalau memang sudah, ya dalam Islam bukan agama yang menentang tradisi. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh-boleh saja. Tapi dalam urusan beragama, ingat kita mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau panutan. Syawalan atau Lebaran Ketupat dirayakan di Kudus dengan prosesi kirap Gunungan 1000 Ketupat di Kudus, Jawa Tengah. Gunungan terdiri dari susunan 1000 ketupat dan ratusan lepet yang diarak dari rumah kepala desa setempat menuju Masjid Sunan Muria. Mereka mengadakan bawa mengarak tersebut. Ada yang menyebutkan bahwasanya Lebaran Ketupat ini
Ya sebenarnya dulu Wali Songo atau Sunan Kalijaga mungkin yang pertama merintisnya umpamanya kita lihat. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang benar dari cerita-cerita tersebut. Tapi jelas ingat jamaah, kita beragama mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau memang benar orang-orang merayakan lebaran kecil itu setelah puasa 6 hari di bulan Syawal, kita lihat apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadakan hal tersebut. Beliau bersyukur bersama para sahabatnya, berkumpul di masjid, makan bareng, buka bersama paling tidak lah. Ini hari ke-7 kita buka bersama, makan-makan di masjid. Ya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ana rasa menurut ilmu yang ana pelajarin, Allahu a'lam, ana nggak pernah tahu tentang hal tersebut. Baik. Dan hendaklah kita belajar lebih dalam lagi. Kalau memang Sunan Kalijogo mengadakan acara tersebut untuk 6 hari Syawalnya, maka yang harus kita lakukan kan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang kita lakukan. Tapi kita perlu berbicara sekarang tentang apa hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena ternyata kita akan lihat ada sebagian ulama yang membencinya, yang memakruhkannya. Karena ditakutkan nanti orang-orang awam, orang-orang yang gak pernah tahu dengan agama ini, yang gak belajar tentang Islam dengan benar, meyakini 6 hari Syawal ini wajib. Nanti jatuhnya yang kita bicarakan, lebaran ketupat itu dianggap sesuatu hal yang harus diadakan. Kalau tidak diadakan, ya nanti bisa kualat, bisa ini, bisa itu, macam-macam. Kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama tentang puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Perlu diketahui bahwasanya masalah hari raya atau Id adalah masalah yang telah diatur oleh agama Islam. Sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk menciptakan dan mengada-adakan hari raya tertentu di dalam agama tanpa dalil. Dan para ulama telah menyebutkan hari raya di dalam Islam itu hanya 3. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Hanya yang 3 itu hari raya di dalam Islam. Selebihnya dari perayaan-perayaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka itu perkara baru di dalam agama. Termasuk juga hari raya ketupat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada tanggal 8 bulan Syawal setelah mereka selesai melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagian daerah menyebutnya dengan istilah hari raya ketupat. Dan ternyata hari raya ketupat ini sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu dilakukan oleh orang-orang awam, dan mereka menamakannya dengan istilah Idul Abrar, hari rayanya orang-orang baik, sebagaimana yang diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan para ulama telah memfatwakan bahwa Idul Abrar, atau menurut istilah sebagian daerah di negara kita, hari raya ketupat, difatwakan oleh para ulama tentang kebid'ahannya. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa hukum hari raya ini? فَإِنَّهَا مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي لَمْ يَسْتَحِبَّهَا السَّلَفُ. Semuanya ini termasuk perkara bid'ah yang tidak pernah dianjurkan oleh generasi as-salafus salih. وَلَمْ يَفْعَلُوهَا, dan mereka tidak pernah mengerjakannya. Dalam kitab beliau yang lain, yaitu kitab Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wa amma thaminu Syawal, adapun tanggal 8 dari bulan Syawal, falaysa 'idan la lil abrar wa la lil fujjar. Itu bukanlah hari raya baik bagi orang-orang yang saleh ataupun orang-orang yang tidak saleh. Wala yajuzu li ahadin an ya'taqidahu 'ida, dan tidak boleh bagi seseorang meyakini tanggal 8 bulan Syawal sebagai hari raya. Wala yuhditha fihi syai'an min sya'airil a'yad, dan tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan
syiar-syiar hari raya di tanggal 8 bulan Syawal tersebut. Lihatlah bagaimana perbuatan bid'ah melahirkan perbuatan bid'ah yang lain. Kesimpulannya, hari raya ketupat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di tanggal 8 bulan Syawal, yang dahulu dikenal dengan istilah Idul Abrar, ini adalah perkara baru di dalam agama yang tidak sepatutnya untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz menyatakan hari raya ketupat itu bukan merupakan ajaran Islam, karenanya harus ditinggalkan. Menanggapi hal itu perlu saya sampaikan beberapa hal. Pertama, hari raya ketupat itu merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Pertama kali muncul pada masa Sunan Kalijogo, di mana Sunan Kalijogo saat itu mengenalkan hari raya ketupat pada hari ke-8 di bulan Syawal, yaitu seseorang membuat ketupat lalu memasaknya dan membagikannya kepada sanak saudara, kepada orang yang lebih tua, atau dibawa ke masjid, ke musola untuk dimakan bersama-sama. Dengan demikian, hari raya ketupat itu merupakan tradisi umat Islam yang ada di Nusantara ini. Namun demikian, secara esensi hari raya ketupat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena sesungguhnya ada dua esensi penting dalam hari raya ketupat ini. Pertama, wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, kekuatan, keimanan, dan juga taufik sehingga kita bisa berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Kita tahu semuanya bahwa puasa Syawal itu disyariatkan di dalam Islam. Manfaatnya sangat besar, pahalanya pun juga sangat besar. Disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu bisittin min Syawal kana kasyamid dahar." Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti puasa setahun. Kemudian yang kedua, di dalam lebaran ketupat itu ada yang disebut dengan sedekah. Ketika ketupat itu sudah matang, kita sedekahkan kepada kerabat, kepada tetangga, ataupun kita bawa di musola ataupun masjid untuk kita makan bersama-sama. Itulah makna dari sedekah. Sedekah itu dalam Islam sangat dianjurkan dan faedahnya sangat banyak sekali. Disebutkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, afsyus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Hai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi, sholatlah kalian di waktu malam di saat orang-orang tertidur, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Untuk bisa masuk surga dengan selamat, di situ disebutkan dengan at'imut ta'am, yaitu memberikan makanan atau yang disebut dengan sedekah. Sedangkan lebaran kupat itu kita sedekah dengan ketupat. Selain itu, ketupat itu banyak sekali filosofi yang terkandung di dalamnya. Ketupat itu bahasa Jawanya adalah kupat. Kupat itu berarti ngaku lepat atau mengakui kesalahan kita. Bulan Syawal
merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk meminta maaf. Itulah filosofi dari kupat ngaku lepat. Dosa kita kepada manusia tidak akan diampuni kecuali kita meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamah li ahadin min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum." Barang siapa yang mendolimi seseorang, baik terkait kehormatan atau apapun juga, maka hendaklah dia meminta maaf pada hari ini juga. Hadis itu menunjukkan kepada kita syarat agar kita diampuni terkait dosa kita sesama manusia, yaitu harus meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Itulah filosofi kupat, yaitu mengaku lepat, ngakui kesalahan, dan kita minta maafkan kepada orang yang bersangkutan. Kesimpulannya, Lebaran Kupat itu merupakan tradisi Islam di Nusantara ini, namun esensinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga boleh diamalkan, bisa dilaksanakan, dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.